Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur sambungan baja, balok melintang, dan balok utama untuk jembatan ya, rangka baja. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. eh, agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan salah, boleh komen di bawah video ini. Dan untuk mendapatkan file Excel dari file yang saya buat ini, bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja. Di sini sudah ada file yang sudah saya buat, file Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan per item ya. Jadi nilai-nilai ini akan saya klik seperti ini. Jadi untuk melihat rumus-rumusnya bisa lihat di atas sini ya. Saya akan menjelaskan satu persatu biar mudah ya penjelasannya. Jadi kalau mau lihat nilai-nilainya di sini ya, rumus-rumusnya. Oke, ini nilainya, ini rumusnya. Kemudian yang kita isi hanya yang berwarna merah seperti ini ya, yang berwarna merah seperti ini yang kita isi. Selain itu tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian apabila nilai-nilai yang di warna hitam ini ada yang berbentuk seperti ini adalah sudah baku rumusnya ya, yang sudah ada nilainya adalah sudah baku. Oke, di sini sudah ada gambarnya ya. Di sini sambungannya. Misalnya ini sambungan untuk balok eh, balok utama, balok melintang dan balok utama. Di sini juga sudah ada keterangannya semua, bisa dilihat ukuran-ukurannya. Kita tinggal masukkan saja. Ini adalah jarak A, ya. Ini jarak A1, ya. Kemudian ini jarak B, ini jarak B1, ini jarak B2. Kemudian ini adalah jarak D atau balok melintang ya. Jadi ukuran dari balok melintang. Oke, di sini juga sudah ada checklistnya ya. Ini oke, apabila salah ini otomatis dia akan salah. Oke, kemudian kita masukkan tinggi di baja. Misalnya kita pakai ST37 ya, sekitar 1600. Kemudian bautnya misalnya kita pakai yang A325 atau yang lain ya. Itu bisa kita masukkan. Misalnya tegangan izinnya misalnya berapa, saya coba masukkan 1600 saja dulu sesuai dengan tegangan baja. Jadi nanti kita lihat di internet atau dicari di buku-buku untuk atau di referensi dari profil-profil baut ya dari toko-toko ya, kira-kira dia pakai yang tegangan misalnya yang pakai ST41 atau berapa ya, itu bisa. Kalau baut biasanya A307, A325 atau yang lain itu bisa masuk ya. Oke, misalnya saya samakan ini 1600. Oke, kemudian beban P adalah beban yang diterima oleh balok. Jadi kalau dalam perhitungan struktur untuk baloknya kita masukkan RA dan RB ya dari beban itu. Eh, jadi kita masukkan RA atau RB. Kita lihat dari sambungannya ada di mana, di posisi RA kah atau di posisi RB ya. Jadi kita masukkan misalnya di sini 15.000 atau 15 ton misalnya seperti itu ya. Sini satuan kilogram, kemudian ya jumlah baru adalah X ya, kita masukkan dulu satu ya, kemudian ini ya, jumlah baut X, kemudian jumlah baut arah Y secara otomatis ya, harus Y-nya berapa. Di sini sudah ada. Misalnya ini dua baris. Nah, berarti kan ini ya, dua baris kan ini ya. Ya, ini dua baris maksudnya arah X. Oke. Sorry sorry. Ini satu baris, jadi dia setengah ya, setengah ya. Bukan bukan dua ini. Jadi setengahnya ini misalnya satu baris. Seperti itu. Misalnya dua baris, ini ada dua, satu dua misalnya. Jadi dua baris untuk arah X-nya, untuk arah Y-nya secara otomatis dia berganti ya. Oke, kemudian ukuran baut. Nah, ukuran baut yang kita gunakan misalnya kita pakai 16. Misalnya. Nah, kita pakai 16 ya, ukuran kita pakai 16. Misalnya atau kita 32, kita pakai 32. 20 misalnya.
Nah, kita masukkan saja dulu. Kemudian ini jumlah bautnya kita masukkan. Seperti ini adalah 6. Nah, nanti secara otomatis kan semua berganti nih ya. Nah, di sini about-nya, ini jumlah baut dari perhitungan. Jadi referensi ini kita masukkan lebih besar dari ini. Jadi biasanya kalau ini sih genap ya, karena dia ada di kanan kiri ya. Ini jumlah baut semua yang di kanan kiri ini. Kita masukkan 6 atau kita pakai 16 ya. Kita ini berarti 8 9. Kalau 9 berarti di sininya 4,5. 4,5 arah Y-nya kan nggak mungkin nih 4,5. Jadi dia kita masukkan jadi 10 seperti itu. Atau kita mau pakai 19, dia jumlahnya berapa? Ini berarti 6. Nah, seperti itu ya, tinggal masukkan 6 itu jumlah semua ya, jumlah semua. Jadi sebelah kirinya ini berarti arah Y-nya ada 3, arah X-nya berarti ada 1. Ini X ini dan X ini ya, ada 1. Oke, kemudian ini sudah, kemudian kita masukkan penyambung ini sikunya. Misalnya kita pakai L60 60 coba 50 coba ya, 50 55. Nah, standar sih seperti itu. Nanti kita bisa lihat di profil-profil yang di pasaran ya. Kita mau pakainya berapa? Kita coba pakai yang 5 dulu. Kalau kita sudah masukkan ini di sini oke, kita oke. Kalau misalnya kita pakai 30 ya, misalnya. Nah, sini masih oke, kita coba kita masukkan dulu. Oke, kemudian plat penyambung kita coba masukkan ya. Plat penyambungnya 5 ya. Jadi di sini ini plat penyambungnya, plat penyambung. Oke, misalnya plat penyambungnya kita pakai 10 ya, 10 mili. Nah, ini kita misalnya 10 atau kita pakai 5 mili deh. Kita pakai 5 mili, kemudian profil barak melintangnya kita masukkan sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Misalnya saya masukkan WF 350 175 711. Oke. Nah, di sini kemudian kita sudah masukkan ini, berarti ini sudah oke. Arah bautnya, tegangan arah bautnya udah oke. Kemudian jumlah bautnya juga sudah oke. Sudah kita masukkan semua, kemudian kita lanjutkan ke analisanya. Ini adalah analisa cek jumlah kekuatan baut yang digunakan. Ini tegangan izinnya, ini rumusnya, tegangan ya. Jadi ini adalah jumlah baut yang kita perlukan. Ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian tegangan yang terjadi ya. Nah, ini tegangan izin. Ini jumlah baut ya. Ini jumlah bautnya yang tadi masuk ke sini. Oke, kemudian tegangan izinnya yang terjadi ini tegangan izin yang terjadi. Ini aman karena tegangan izin ini lebih kecil dari tegangan izin dari baut yang kita gunakan. Oke, kemudian momen yang terjadi terhadap peletakan baut ya, peletakan baut, momen terjadi terhadap peletakan baut. Momen yang terjadi, kemudian ini untuk torsi momennya. Nah, kemudian ini tegangan yang terjadi ya. Ini tegangan yang terjadi. Kemudian ini tegangan terjadi, jadi bautnya aman ya. Oke. Kemudian kita cek bautnya sudah aman. Kita cek lagi adalah siku penyambung. Siku penyambung tegangan ini yang terjadi. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian kita cek tegangan izinnya itu lebih kecil dari tegangan terjadi. Jadi kita perlu profil yang lebih tebal ya. Kita perlu profil yang lebih tebal. Untuk mengganti, jadi kita ganti profil. Ini plat siku penyambung ya. Nah, ini coba kita pakai yang 60 50 55. Kita coba masuk. Nah, ini masih kurang. Ini masih kurang ya untuk siku penyambungnya, ketebalannya. Kita pakai 60. Nah, kita coba pakai 60. Ini juga penyambungnya, siku penyambungnya masih kurang. Nah, kita pakai yang 80 misalnya. Nah, 80 ini. Oh, ini aja masih kurang sedikit ya. Ini masih kurang sedikit, atau kita tebalkan lagi misalnya
kita tambahkan jumlah baut misalnya jadi 8, pakai ini berganti. Nah, ini bisa aman. Jadi salah satunya bisa tebalkan sikunya ya, platnya. Kemudian bisa juga kita tambahkan bautnya atau diameternya. Jadi area-area ini yang kita ganti ya untuk menambah ya. Jadi misalnya ini pakai 16, nah ini 8, ini 10 misalnya. Nah, ini aman. Coba kita kecilkan ininya ya. Jadi 50, 55. Apakah ini aman? Nah, ini masih profil sedikit lagi. Jadi kita pakai 60 misalnya. Nah, ini aman ya. Oke, seperti itu. Jadi kita ganti aja. Jadi kita pakai 19 aja ya tadi. Jadi ininya 6. 6 ini tadi 8. Jumlahnya 8. Ini sudah aman. Cek penyambungnya sedikit lagi. Sedikit lagi. Jadi kita jangan pakai yang 60 tapi pakai yang 80 misalnya. Oke. Ini aman. Kemudian cek plat penyambung ya. Cek plat penyambung. Ini rumusnya. Ini nilainya. Ini hasilnya. Jadi tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan izin profil plat penyambung. Jadi kita perlu pertebal. Kita tambahkan tebalnya, misalnya jadi 6 mili. Apakah sudah? Kita samakan dengan ini saja ya, 8 mili. Nah, ini sudah aman untuk strap menyambung. Kemudian cek profil balok melintang ya, cek profil balok melintang yang kita cek. Oke, ini tegangan izin yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian cek tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, jadi aman. Kemudian kita cek sambungan las. Ini adalah alas. Alas adalah luas bagian yang kita las. Ini adalah luas bagian yang kita las. Jadi misalnya area ini ya, bagian yang kita las luasnya kurang lebih. Kemudian ini tegangan yang terjadi akibat beban terhadap luas las-lasan. Ya, ini bebannya. Kemudian ini luas las-lasannya. Ini alas adalah panjang dari las-lasannya, panjang dari las-lasan. Ini L aja, ini L las, jadi panjang dari las-lasan. Jadi profil yang kita las ini kepanjangannya. Ini panjangnya berapa las-lasan kita. Kemudian ini adalah luas dari las-lasan yang kita gunakan. Jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin. Tegangan izin ini kita ambil berdasarkan profil dari tegangan izin profil. Jadi untuk tegangan izin lasnya bisa menggunakan standar tegangan izin dari profil atau lebih besar, tidak boleh lebih kurang. Oke, baik, di sini sudah aman semua. Kemudian kita simpulkan tegangan izin baja yang kita gunakan, kemudian tegangan baut yang kita gunakan, ukuran baut yang kita gunakan, jumlah baut yang kita gunakan, kemudian profil penyambung dari siku yang kita gunakan, kemudian ketebalan dari plat penyambung, kemudian balok melintang yang digunakan. Di sini kita sudah cek jumlah baut dan kekuatan baut yang digunakan aman. Kemudian cek siku penyambungnya aman. Kemudian cek plat penyambungnya aman. Kemudian cek profil balok melintangnya aman. Kemudian cek sambungan las-lasannya aman. Oke, di sini kita sudah bahas semuanya dari sambungan untuk balok melintang dan balok utama jembatan jalan raya rangka baja ya. Di sini sudah kita bahas untuk bagaimana cara pembobanannya, masukkan tegangan izin dari baut dan baja, kemudian cara mengganti dari jumlah baut, barisnya baut, kemudian ketebalan siku penyambung
dan ketebalan dari plat penyambung yang kita gunakan. Di sini kita sudah bahas semua. Jadi profil ini atau sambungan ini kita bisa gunakan untuk konstruksi. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang analisa struktur sambungan balok baja melintang dan balok utama jembatan jalan raya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan apabila menginginkan file Excel yang saya buat ini, keterangan ada di bawah video ini. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.